Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini, kami dari kelompok Array of Happiness akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan tema analisis kompleksitas algoritma dalam aplikasi perhitungan efektivitas masak sendiri atau membeli makanan yang sudah jadi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya, yaitu Alexa Fitrah, dan yang kedua ada saya sendiri, yaitu Almira Faradita. Studi kasus permasalahan. Mahasiswa, terutama yang merantau, sering kesulitan dalam memutuskan apakah akan masak sendiri atau membeli makanan yang sudah jadi. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti anggaran, waktu, aksesibilitas, harga makanan jadi, biaya transportasi, serta ketersediaan bahan makanan untuk memasak. Untuk membantu mahasiswa membuat keputusan yang lebih efisien, sebuah algoritma dirancang untuk mempertimbangkan semua faktor tersebut dan memberikan rekomendasi yang optimal. Dengan demikian, mahasiswa dapat menghemat waktu, uang, dan energi dalam memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Deskripsi algoritma yang pertama itu algoritma iteratif. Algoritma iteratif menyelesaikan masalah dengan menggunakan loop atau conditional statements untuk mengevaluasi keputusan mahasiswa antara memasak sendiri atau membeli makanan yang sudah jadi. Biaya perjalanan dihitung berdasarkan jarak dan metode pembelian, yaitu delivery atau beli sendiri, dengan total biaya makanan jadi mencangkup biaya makanan dan biaya transportasi. Algoritma membandingkan anggaran dengan biaya masak sendiri dan total biaya makanan jadi untuk memberikan rekomendasi. Kelebihannya adalah sederhana dan mudah diimplementasikan, namun kekurangannya adalah kurang fleksibel untuk modifikasi logika di masa depan. Oke. Yang kedua, yaitu deskripsi algoritma rekursif. Pendekatan rekursif menyelesaikan masalah dengan memanggil fungsi yang sama hingga mencapai kondisi dasar atau base case, yaitu ketika anggaran tidak mencukupi untuk kedua opsi. Algoritma menghitung biaya perjalanan, total biaya makanan jadi, dan membandingkannya dengan biaya memasak sendiri. Jika masak sendiri lebih hemat, algoritma merekomendasikannya. Jika tidak, akan merekomendasikan membeli makanan jadi, delivery, atau beli sendiri. Kelebihannya adalah fleksibilitas untuk pengembangan dan modularitas logika, tetapi kekurangannya meliputi risiko. Tetapi kekurangannya meliputi resiko stack overload tanpa base case yang tepat dan performa lebih lambat dibandingkan iterasi untuk kasus yang sederhana. Kemudian berikut grafik perbandingan running time. Yang pertama ini yaitu algoritma iteratif. Yang pertama kita menggunakan looping di mana kondisi kita menginputkan sebuah bilangan n, yaitu berapa banyak kasus yang akan diselesaikan menggunakan algoritma ini. Maka dia I sama dengan 0, I akan berhenti jika dia kurang dari n yang diinputkan. Kemudian biaya perjalanan itu sama dengan hitung biaya perjalanan, jarak dan pilihan.
Kemudian total biaya beli itu biaya beli ditambah biaya perjalanan. Oke. Yang pertama, itu kondisi jika anggarannya tidak cukup. If anggaran kurang dari biaya masak dan anggaran kurang dari total biaya beli, maka dia akan output anggaran tidak mencukupi pada kasus ke berapa. Kemudian, kondisi yang kedua, itu keputusan menggunakan iterasi. Dalam arti jika anggaran cukup. Ada kondisi if anggaran lebih dari sama dengan total biaya beli dan total biaya beli kurang dari sama dengan biaya masak. If yang pertama, pilihan sama dengan 1, maka dia akan output beli makanan jadi delivery pada kasus keberapa, karena biaya beli makanan jadi berapa lebih murah daripada masak sendiri berapa. Sama juga untuk yang else tuh, dan juga else yang terakhir yaitu si out atau output masak sendiri pada kasus keberapa karena biaya masak sendiri berapa dan lebih murah daripada beli makanan jadi berapa. Kemudian kita sampai pada perhitungan kompleksitasnya dari algoritma iteratif tadi tersebut. Oke, perhitungan kompleksitasnya, maka dia uppernya n, dan si lowernya itu I sama dengannya 1. Karena dia kan I++, maka dia I sama dengan 1. Kemudian jadilah sigma n I sama dengan 1, 7. Kenapa 7? Karena di sini ada 7 operasi di dalam perulangannya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang terakhir. Oke, maka dari itu, kita menggunakan, kita menghitungnya 7 dikeluarkan dulu, kemudian sisa sigma 1 dengan uppernya n dan lowernya I sama dengan 1, kita menggunakan rumus upper kurang dari I ditambah 1, yaitu uppernya n, kurang dari I-nya 1 ditambah 1, maka dia kompleksitasnya 7n, itu merupakan elemen big theta dari n. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang grafik perbandingan running time rekursif. Di sini bisa dilihat pada slide sudah ditunjukkan algoritma rekursifnya. Untuk slide selanjutnya di sini ada penyelesaian untuk mencari running time dari algoritma rekursif. Pertama di sini ada relasi rekurensinya yaitu Tn sama dengan Tn-1 plus K. Ini didapatkan berdasarkan algoritma yang ada. Lalu selanjutnya untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan persamaan karakteristiknya dulu, yaitu R-1 dikali dengan R-1 sama dengan 0. Lalu kemudian didapatkan R-nya, itu R1 sama dengan R2, yaitu 1. Berdasarkan nilai R yang telah didapatkan, di sini kita menentukan solusi umumnya, yaitu Tn sama dengan C1 plus C2n. Berdasarkan solusi umumnya dan berdasarkan nilai dari T1 dan T0 yang telah diketahui, maka dicarilah nilai konstantanya, yaitu C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 1. Nah, setelah mendapatkan nilai konstanta dan juga nilai R-nya, maka solusi khususnya didapatkan Tn sama dengan N. Sehingga didapatkanlah kompleksitas waktu pada algoritma rekursif ini, yaitu Tn sama dengan N atau N elemen dari big theta. Nah, setelah diperoleh kompleksitas waktu dari algoritma iteratif dan algoritma rekursif, maka dibentuklah grafik perbandingan running time dari kedua algoritma tersebut. Yang diantaranya, metode iteratif merupakan yang garis biru dan rekursif yang garis oranye. Nah, berdasarkan grafik ini bisa dilihat bahwa garis biru atau iteratif meningkat jauh lebih cepat dibandingkan dengan garis oranye, yaitu metode rekursif. Garis biru atau metode iteratif meningkat jauh lebih cepat dibandingkan dengan garis oranye, yaitu rekursif. Yang berarti metode iteratif dalam hal ini memerlukan waktu eksekusi yang lebih lama.
Meskipun biasanya iterasi lebih efisien, grafik ini menunjukkan bahwa metode rekursif justru berjalan lebih cepat karena iteratif memiliki beban tambahan yang lebih besar. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian analisis perbandingan algoritma iteratif dan algoritma rekursif. Yang pertama, kita punya kompleksitas waktu. Untuk algoritma iteratif O7N, terdapat perulangan for sebanyak N kali. Pada setiap iterasinya, dilakukan operasi seperti hitung biaya perjalanan, kalkulasi biaya total, dan evaluasi kondisi. Meskipun kompleksitasnya O7N, secara praktis konstanta 7 berarti ada 7 operasi atau tahapan utama per iterasi. Tetapi ini tetap linear terhadap N. Selanjutnya untuk kompleksitas waktu pada algoritma rekursif ON, algoritma ini memanggil dirinya sendiri sebanyak N kali, hingga base case tercapai. Pada setiap pemanggilan, ada operasi yang sama dengan iteratif, yaitu hitung biaya perjalanan, kalkulasi biaya total, dan evaluasi kondisi. Namun, karena tidak ada konstanta tambahan dalam analisis rekursif, kompleksitasnya adalah ON. Jadi, untuk analisis perbandingan dalam kompleksitas waktu, secara teoritis, kedua algoritma ini memiliki tingkat pertumbuhan linear ON. Namun, algoritma iteratif dengan konstanta tambahan 7N akan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan rekursif untuk nilai kecil. Yang kedua yaitu proses perulangan. Untuk algoritma iteratif, perulangan dilakukan dengan kontrol eksplisit menggunakan loop for yang berjalan sebanyak N kali. Setiap iterasi menjalankan hitung biaya perjalanan, hitung total biaya beli makanan, bandingkan dengan anggaran, dan tentukan keputusan dan tampilkan hasil. Selanjutnya, pada algoritma rekursif, perulangan dilakukan dengan cara memanggil fungsi secara berulang hingga mencapai base case saat I lebih besar dari sama dengan N. Proses yang sama dilakukan dalam setiap pemanggilan, yaitu hitung biaya perjalanan, hitung total biaya beli makanan, bandingkan dengan anggaran, dan tentukan keputusan dan tampilkan hasil. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan itu sebenarnya identik. Perbedaan utama hanya terletak pada cara mengulangi proses. Iteratif menggunakan loop, sedangkan rekursif menggunakan pemanggilan fungsi. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas kode. Untuk pada algoritma iteratif, implementasi iteratif bersifat langsung dan eksplisit. Sangat cocok untuk pemrosesan yang membutuhkan kontrol manual pada jumlah iterasi. Sedangkan algoritma rekursif itu implementasinya lebih ringkas dan alami dalam masalah yang membutuhkan pemrosesan berulang tanpa kontrol eksplisit. Misalnya, pemecahan masalah hierarkis atau berlapis. Jadi, algoritma iteratif lebih fleksibel untuk penggunaan umum, sedangkan rekursif lebih elegan untuk kasus yang secara alami memerlukan pendekatan berulang. Selanjutnya, ada bagian kinerja algoritma. Pada algoritma iteratif, perulangan dengan loop memproses 7 langkah per iterasi. Sehingga untuk N besar, iterasi membutuhkan lebih banyak waktu total dibandingkan rekursif, yaitu O7N. Dan untuk algoritma rekursif, untuk setiap pemanggilannya, hanya N langkah yang dijalankan tanpa tambahan langkah perulangan, sehingga lebih cepat dalam pemrosesan untuk jumlah N kecil. Jadi, iteratif lebih lambat dibandingkan rekursif untuk N kecil karena memiliki konstanta 7, tetapi perbedaannya tidak signifikan secara praktis. Nah, berdasarkan analisis perbandingan algoritma iteratif dan algoritma rekursif, didapatkanlah sebuah kesimpulan, yaitu untuk kompleksitas waktu, algoritma iteratif itu O7N lebih banyak langkah per iterasi, sedangkan rekursif ON lebih sedikit langkah secara keseluruhan. Dan untuk penggunaannya, algoritma iteratif cocok untuk kontrol manual dan kasus dengan proses sederhana, sedangkan algoritma rekursif cocok untuk kode yang lebih ringkas dan elegan, terutama untuk kasus berulang secara alami. Sekian itu saja presentasi atau pemaparan dari kelompok kami mengenai tugas besar mata kuliah analisis kompleksitas algoritma. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.